Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba. Oke, di video kali ini kembali Madia akan menganalisa satu akun. Untuk kali ini saya akan menjawab dan menganalisa akun Didit Yuli. Sangat menarik sih di sini sebagai pengembangan atau sebagai menambah wawasan keilmuan. Ya tentunya kembali harus digali kembali, harus dijawab kembali oleh Didit Yuli nantinya. Apabila memang dia mampu untuk menjawab, untuk mengcounter dalil-dalil atau dasar-dasar yang sudah muncul dalam konteks dari Bible atau Alkitab itu sendiri gitu loh. Ini sebagai bahan kajian wawasan keilmuan, terutama dalam lintas agama, perbandingan agama. Oke, sekali lagi di sini saya hanya ingin untuk menggarisbawahi sebagai lintas keilmuan agama untuk menambah wawasan. Ya, Mas Didit Yuli ya, sebagai menambah wawasan. Saya hanya ingin melihat kemampuan Mas Didit Yuli untuk membantah hal-hal yang disampaikan oleh Ustadz kami, yaitu Ustadz Zulkifli dan teman-teman. Makanya saya juga mau lihat apa yang ingin dibantah atau dijawab dari Mas Didit Yuli ini. Oke, langsung saja. Oke, go. Shalom saudaraku, bertemu lagi dengan saya Didit Yuli. Kali ini saya mau membahas video dari dua dunia atau apa tadi ya? Dua master bukan dua dunia. Jadi di dalam videonya yang ini dia mengajak umat Kristen untuk menjadi mualaf karena ternyata Yesus itu adalah Muslim. Benarkah demikian? Yesus adalah seorang Muslim dan kita harus menjadi mualaf? Mari kita lihat videonya bersama-sama. Itu diutus hanya kepada Bani Israel. Itu yang perlu Anda pahami. Yesus berseru hanya kepada Bani Israel. Artinya tidak ada sisi ajaran Yesus diperuntukkan untuk Kristen. Itu satu hal yang perlu Anda pahami. Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel dan Muhammad SAW diutus hanya untuk seluruh manusia, maka Anda harus Islam. Anda mau jadi pengikut Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel. Yesus berseru hanya kepada Bani Israel. Yaitu bahkan Yesus di dalam Matius 10 ayat 5 dan 6, sebelum dia terangkat ke langit, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Apa kata Yesus? Janganlah engkau keluar ke bangsa Samaria, janganlah engkau keluar dari ke bangsa lain, apalagi ke bangsa Samaria, tetapi datanglah kepada bangsa murid-muridku, yaitu bangsa Bani Israel. Datanglah kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Tidak ada diajarkan untuk Kristen. Tidak ada ajaran Yesus untuk Indonesia. Tidak ada ajaran Kristen untuk Batak, untuk Manado, untuk Toraja. Nggak ada. Ajaran Yesus itu hanya untuk Bani Israel saja. Nah, kalau begitu, kemana lagi Anda harus berpijak? Kalau bukan kepada Muhammad SAW. Hanya Muhammad SAW yang diutus kepada seluruh umat manusia. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Kalau Anda cinta Yesus, kalau Anda sayang kepada Yesus, maka Islamlah Anda. Karena di dalam Islam diajarkan. Di video yang pertama ini. Oke. Nah, di sini sudah kita lihat dari paparan dari uploadan yang dibuat oleh Mas Didit Yuli mengenai argumen yang sebenarnya itu sangat panjang sih video itu, cuman dibuatnya seperti argumen sepihak begini ya, enggak apa-apa juga sih. Oke. Kita mau lihat sanggahan dari Mas Didit Yuli mengenai Matius yang di situ yang ujung-ujungnya yaitu kepada Matius ayat 24. Ya, kemudian di sini juga Yohanes 17 ayat 9 dikorelasikan juga dengan Matius 1 ayat 21. Dikorelasikan juga dengan Kejadian 49 ayat 28. Nah, kemudian dari sini Matius 10 ayat 2 sampai 4. Nah, mari kita lihat sanggup enggak bagaimana
analisis bagaimana sanggahan dari Mas Didit Yuli menjawab hal ini gitu loh. Mari kita dengarkan bagaimana dia menjawab dan mengcounter dari paparan yang disampaikan oleh Mas Jul itu ya, sebagai dari yang dipajangnya, yang dipostingnya tersebut. Oke, mari kita dengarkan dulu paparan dia. Mengatakan bahwa Yesus hanya diutus kepada Bani Israel saja. Oleh karena itu di dalam Matius 10 ayat 5 sampai 6, Yesus hanya mengutus murid-muridnya kepada Bani Israel saja. Oleh karena itu seharusnya kalian, kita ini orang Kristen, Katolik, masuk Islam karena Nabi Muhammad, nabinya mereka, diutus untuk semua orang. Jadi kalau cinta Yesus harusnya mualaf, harusnya masuk Islam. Benarkah demikian? Mari kita belajar Alkitab bersama-sama. Nah, konteks Matius 10 ayat 5 sampai 6 ini itu bukan Yesus mau naik ke langit, bro, seperti yang kamu katakan tadi ya, bukan. Tapi Yesus sedang mengutus murid-muridnya untuk pergi ke orang-orang Israel memberitakan Injil. Nah, apakah Yesus hanya diutus untuk orang-orang Israel saja? Pertama-tama, Yesus memang diutus untuk orang-orang Israel saja. Oke. Nah, di sini sudah secara jelas dan fair bahwa Mas Didik mengakui bahwa Yesus diutus untuk Bani Israel. Itu yang pertama. Ini artinya satu pihak, satu sisi memang benar sudah, bahwa argumen dari Ustadz kami yang Yesus dipakai untuk Bani Israel, dibuat Bani Israel itu benar. Nah, kemudian mari kita simak setelah ini terjadi terbukti kebenarannya dari paparan Mas Didik, apalagi yang dia ingin sampaikan. Oke. Kita bisa melihatnya ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Kanaan di dalam Matius 15 ayat 22 sampai 24. Nah, ketika berbicara dengan perempuan Kanaan, Yesus mengatakan bahwa aku hanya diutus untuk orang-orang Israel atau Bani Israel saja. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya adalah orang Israel, dan orang-orang di sekitar dia selain perempuan Kanaan ini tadi adalah orang-orang Israel. Jadi ketika Yesus berbicara, aku diutus kepada orang-orang Israel saja, harusnya orang-orang Israel ini mengerti bahwa Yesus adalah nubuatan dari para nabi di kitab Perjanjian Lama, yaitu kitabnya orang Israel, yaitu Tanakh, itu Torah, Nebiim, dan Ketubim. Jadi mereka seharusnya mengerti bahwa Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi ternyata mereka tidak mengerti dan mereka tidak memahaminya bahwa Yesus adalah nubuatan Mesias yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Oleh karena itu di dalam Markus 8 ayat 18, Yesus mengatakan demikian kepada orang-orang ini, engkau punya mata tapi tidak melihat, engkau punya telinga tapi tidak mendengar. Orang-orang ini sudah melihat Yesus secara langsung dan dia tetap saja tidak percaya kalau dia adalah Mesias. Kenapa orang-orang Israel tidak percaya Yesus adalah Mesias? Karena Mesias dalam anggapan orang Israel adalah raja yang gagah perkasa yang akan berperang melawan orang Romawi dan membebaskan orang Israel dari perbudakan orang Romawi. Tapi Yesus datang sebaliknya. Dia memang raja di atas segala raja, tapi dia datang bukan raja yang berperang, tapi dia datang untuk membebaskan bangsa Israel dari kuasa dosa. Tapi mereka tetap menolaknya. Nah, apa bukti bahwa Yesus diutus tidak hanya untuk orang Israel saja? Ya, tadi salah satu buktinya adalah ketika dia berbicara dengan perempuan Kanaan tadi ya, di dalam Matius 15 ayat 22 sampai 24 tadi. Ya, dia menerima perempuan Kanaan itu meskipun di awal dia menolak dengan alasan bahwa dia diutus hanya kepada Bani Israel, tapi karena iman perempuan Kanaan ini dia disembuhkan. Yang kedua,
di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Yesus datang kepada perempuan Samaria. Kita tahu bahwa Samaria tidak bergaul dengan orang Israel karena orang Israel menganggap Samaria bukan bagian dari Israel. Meskipun Samaria ini masih ada sangkut pautnya dengan Israel, karena Samaria ini adalah hasil kawin campur bangsa Israel ketika di pembuangan. Jadi orang Israel tidak menganggap Samaria ini bagian dari mereka. Tapi Yesus datang untuk mencari perempuan Samaria yang berdosa dan memberitakan Injil, menceritakan siapa dirinya, dan pada akhirnya perempuan itu diselamatkan. Kemudian di dalam Markus 16 ayat 15, Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil ke segala makhluk. Kemudian di dalam Oke, Anda menampilkan itu di Markus. Nah, sekarang saya tampilkan juga di Wahyu 7 ayat 4. Silakan saya bacakan dulu ini. Jadi Yesus hanya menghakimi orang-orang dari Israel saja. Yesus tidak bertanggung jawab terhadap orang-orang non-Israel di seluruh dunia. Menurut Bible, hanya 144.000 orang yang akan masuk surga. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Silakan Anda buka Wahyu 7 ayat 4. Nah, ini daftar namanya suku-sukunya yang akan nanti dijamin masuk untuk setiap jatah setiap suku itu dapat 12.000 orang. Dari Yehuda, dari Ruben, dari suku Gad, dari suku Asyer, dari suku Naftali, dari suku Manasye, dari suku Simeon, dari Lewi, dari suku Ishar, Jebulan, Yusuf, dan Benyamin. Jadi ini sudah terangkum dengan 12 suku tersebut. Nah, 12 suku Israel ini adalah definisi secara lahiriah. Memang betul-betul orang Israel secara fisik, bukan orang Israel secara rohani. Jadi menurut ayat tersebut, orang-orang non-Israel tidak ada jaminan masuk surga. Dalam ayat ini, yang lain disebutkan bahwa pintu surga yang tersedia sudah tertulis nama suku Israel. Nah, ini silakan bukti faktanya di dalam Bible Anda sendiri. Silakan sanggah ini isi Bible Anda sendiri. Wahyu 21 ayat 12 sampai 13. Jadi Anda menampilkan satu sisi untuk ke semua bangsa, tapi di satu sisi silahkan Anda bantah Wahyu 21 ayat 12 sampai 13 ini. Nah, oke. Untuk orang-orang Israel, non-Israel, Amerika, Cina, Indonesia, dan lain sebagainya, Bible tidak menyebutkan adanya pintu surga bagi mereka. Nah, yang disebutkan tadi yang saya sebutkan yang 12. Jadi bagaimana ini gitu loh. Bagaimana Mas Didi Juli menjawab ini? Iya kan? Bagaimana Mas Didi Juli menjawab, sedangkan di dalam Bible itu sudah tertara orang yang masuk surga itu 12.000 orang. Nah, sekarang saya tanya Mas Didi Juli, bagaimana membantah atau mengkorelasikan ayat ini dengan sanggahan Anda, dengan tuturan paparan Anda bahwa Yesus itu diutus untuk seluruh bangsa, sedangkan di dalam Bible Anda sendiri itu sudah tercantum orang-orang yang akan masuk ke surga ini tersebut gitu loh. Silakan Anda juga lihat Kisah Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan janji Allah, telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Jadi sebenarnya ini khusus untuk orang Israel, yaitu Yesus. Silahkan Anda bantah ini Kisah Para Rasul ayat 13, Kisah Rasul 13 ayat 23. Jadi bagaimana ini cara Mas Didik untuk menjelaskan ini gitu loh. Dalam Bible satu yang begini, dalam Bible yang satunya begini. Dalam posisi ini saya tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Nanti penonton sendiri yang menilai, pemirsa sendiri yang menilai. Dan dalam posisi ini juga, ya kalau memang argumen Mas Didik benar dan di sini juga benar, jadi dalam posisi ini 50-50 dong. Mana belum tahu kita mana yang benar dan yang salah dalam
kedua ayat ini gitu loh. Dalam satu sisi dia mengatakan disuruh untuk seluruh bangsa, dalam posisi lain untuk khusus bangsa Israel Yesus itu didatangkan atau hadir gitu loh. Silahkan Anda menilai sendiri. Tapi intinya Yesus itu dalam Matius 17-19 itu datang tidak menghilangkan satu iota pun dalam ajaran Taurat. Itu artinya Yesus diutus untuk bangsa Israel, itu pasti. Nah, tidak menghilangkan satu melainkan menggenapinya. Jadi bagaimana menggenapinya? Ya, silahkan Anda dalami sendiri ini, karena itu kepercayaan Anda sendiri, Mas Didik ya. Tapi yang jelas, ini dalam posisi seperti ini Anda harus bisa jawab, mengkorelasikan ayat-ayat yang mengatakan khusus untuk bangsa Israel dan di dalamnya itu juga untuk bangsa lain. Bagaimana korelasinya ini, ya kan? Nah, ini. Oke, saya lanjut dulu ya argumen Mas Didik. 8 ayat 19 jelas bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Nah, semua bangsa ini dalam bahasa aslinya adalah pantata etne, yang berarti perempuan Samaria yang berdosa, dan memberitakan Injil, menceritakan siapa dirinya, dan pada akhirnya perempuan itu diselamatkan. Kemudian di dalam Markus 16 ayat 15, Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil ke segala makhluk. Kemudian di dalam Matius 28 ayat 19 jelas bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Nah, semua bangsa ini dalam bahasa aslinya adalah pantata etne, yang berarti suku-suku bangsa. Jadi jelas ya bahwa Yesus itu juga diutus untuk bangsa-bangsa lain. Injil juga untuk bangsa-bangsa lain. Tadi katakan bukan untuk orang Indonesia. Siapa bilang? Suku bangsa juga ada di Indonesia. Orang Batak, orang Sumatera, orang Minang, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Manado, semua orang di Sulawesi, kemudian orang Toraja, orang Papua, orang NTT, Madura, itu semuanya adalah suku-suku bangsa. Jadi Injil juga untuk mereka semuanya. Jadi ini bukti ya bahwa Injil atau Yesus Kristus untuk semua orang, termasuk saya yang berdosa ini. Oke deh kalau begitu ya Mas Didi ya. Itu berarti di dalam Bible Anda ada dalil-dalil ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel. Nah, kemudian juga ada di dalam Bible ayat-ayat yang diutus untuk semua bangsa. Itu artinya dua ayat ini saling saling memperkuat posisinya masing-masing. Artinya ada ayat yang menyatakan untuk seluruh bangsa, ada ayat yang menyatakan di dalam Bible itu sendiri untuk bangsa Israel. Jadi dalam posisi ini 50-50 dong, Mas Didik. Artinya kebenarannya itu masih berimbang antara yang untuk bangsa Israel untuk bangsa seluruh bangsa. Nah, jadi dalam posisi skor kalau saya nilai masih 0-0. Nah, bagaimana untuk mengatakan bahwa dengan skor 0-0 ini artinya dalam skor yang berimbang ini dengan skor yang belum tahu kejelasannya ini Anda mengatakan suatu kebenaran gitu loh. Ini tentunya harus digarap kembali, untuk digali kembali untuk menguatkan argumen Anda agar skor yang berimbang ini, yang artinya satunya ini untuk bangsa Israel, yang satunya untuk seluruh bangsa ini, agar lebih dominan untuk seluruh bangsa. Bagaimana Anda untuk menjelaskan ini? Ini tantangan buat Mas Didik, karena Mas Didik mengunggah dari video ini, yang membuat video tentang hal-hal seperti ini, maka
saya juga ingin mencari kejelasan dari Mas Didik bagaimana menguatkan skor yang berimbang antara untuk bangsa Israel dan untuk seluruh bangsa. Itu kan berimbang skornya nih. Artinya tidak juga benar untuk bangsa Israel itu dalil, tidak juga belum tentu benar juga untuk seluruh bangsa. Bagaimana yang sebenarnya gitu loh. Karena ini dalam posisi, anggaplah Mas Didik juga benar dalam pemaparan dalilnya. Sedangkan Mas Jul dalam paparannya juga benar. Bagaimana ini gitu loh. Dan ini semua termuat dalam Bible Alkitab itu sendiri. Itu yang perlu kita kaji, kita bahas. Mana kira-kira yang lebih dominan dalam posisi kebenaran ini gitu loh. Oke? Di sini saya tidak jadi mualaf karena ternyata Yesus diutus untuk semua orang, dan keselamatan itu juga untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita lihat video yang kedua. Dengan baik. Kalau Anda cinta Yesus, kalau Anda sayang kepada Yesus, maka Islamlah Anda. Karena di dalam Islam diajarkan, tidak sah Islamnya seseorang ketika Islam itu tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Kafirlah orang Islam itu ketika tidak mengakui bahwa Yesus atau Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah. Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dan itu hanya diimani oleh umat Islam. Islam dikatakan Islam ketika dia mengatakan Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengatakan Yesus itu adalah utusan Allah. Berarti Islam mendapatkan hidup yang kekal. Karena Yesus mengenal Allah satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Bagaimana dengan Kristen? Oh tidak, Kristen mengenal Yesus itu Tuhan. Kristen mengenal Roh Kudus juga itu Tuhan. Berarti dia tidak mendapatkan hidup kekal. Karena hidup kekal menurut Yesus adalah mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Selesai. Tidak mengenal dia sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Ketika Anda ingin selamat, maka Anda harus berislam. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan syahadat, Yesus mengajarkan puasa, Yesus mengajarkan bertaubat, Yesus mengajarkan sholat, Yesus mengajarkan puasa, Yesus mengajarkan berbuat baik, Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Dan hanya ada di dalam Islam ajaran Yesus itu. Di Kristen nggak ada. Di Kristen itu bukan ajaran Yesus. Kristen itu ajaran Paulus. Di video yang kedua ini dia tadi bilang bahwa Yohanes 17 ayat 3 ini yang melakukannya adalah orang Islam. Karena orang Islam percaya kepada satu-satunya Allah atau Allah yang Esa. Kenapa harus orang Islam? Bukankah orang Israel lebih dulu percaya kepada Allah yang Esa? Tapi Allah yang Esa itu adalah Yahweh, bukan Allah yang lain. Dan kemudian Yohanes 17 ayat 3 ini dilakukan. Oke, di sini saya hanya untuk menambahkan kembali bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka diberi Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Nabi Musa. Dan kitabnya adalah kitab Taurat. Tuhannya siapa? Tuhan mereka itu namanya Hasem. Mereka menyebutnya namanya Hasem. Tuhan mereka itu sama dengan Tuhan yang dipercaya Islam, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan mengapa mereka tidak mempercayai Tuhan yang dalam posisi Trinitas, Tritunggal dan sebagainya dan sebagainya? Ini Anda silakan buktikan semua. Mereka menolak Tuhan yang berbentuk begitu. Itu berarti Tuhan yang dipercaya orang Yahudi, yang dikatakan Hasem, yang kemudian apabila kita gali di dalam kitab Taurat dalam bahasa Ibrani, itu bisa disebut Adonai, Elohim, YHWH. Karena bukan Yahweh ya, karena mereka nggak mengenal huruf hidup. Mereka mengenal huruf mati semua, YHWH. Nah, jadi di situ Tuhan mereka itu Esa. Tuhan bertauhid. Karena dalam Islam meyakini mereka bertauhid semua. Nabi Musa itu bertauhid, Tuhan yang Maha Esa. Jadi YHWH itu tidak ada dalam posisi mereka itu mau menerima Tuhan dalam bentuk Trinitas. Jadi dalam posisi ini saya hanya menjelaskan ke Mas Didik,
Mas Didik Juli ini agar bahwa Anda nggak bisa menyamakan Tuhan Nabi Musa yang di bangsa Israel sekarang dan sejak zaman dulu itu Tuhan yang Trinitas itu mereka menolak, bahkan dari Yahudi sendiri yang menolak gitu loh. Jadi kalau Anda menyamakan itu urusan sepihak dari ajaran agama Mas Didik sendiri. Oke, kita lanjut dulu. Orang Islam karena menganggap Yesus hanya sebagai nabi atau utusan, tidak lebih, bukan Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca ayat ini. Benarkah demikian? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Konteks ini adalah ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya yang adalah orang Israel. Jadi konsep murid-muridnya juga adalah Allah itu Esa. Dan Yesus juga mempunyai pandangan yang sama. Dan saya sebagai orang Kristen juga percaya bahwa Allah itu Esa. Dan kemudian dilanjutkan adalah dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, tadi saya sudah katakan ya bahwa utusan yang dimaksud ini adalah seperti penjelasan saya tadi itu. Jadi Yesus diutus kepada orang Israel itu sebagai Mesias dan dia adalah penggenapan dari perjanjian lama, tapi orang Israel menolaknya. Nah, benarkah konteks ayat ini hanya berbicara bahwa Yesus adalah utusan, bukan Tuhan? Kalau baca Alkitab, jangan sepotong-potong, jangan parsial, jangan sepenggal-penggal, harus secara keseluruhan, supaya mengerti apa yang disampaikan oleh ayat itu. Nah, oleh karena itu, saya mengajak untuk membaca ayat ini, ayat sebelum dan sesudahnya. Tapi saya mau membacanya ayat 1-5 saja. Nah, ayat yang pertama, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Siapa yang mempunyai kuasa atas segala yang hidup, kalau bukan Tuhan? Jadi jelas ya, Yesus siapa? Dialah penguasa atas segala yang hidup. Berarti dia Tuhan. Lanjut. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat ini dilanjutkan, dia akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang sudah diberikan kepadanya. Siapakah di dunia ini yang sanggup memberikan hidup yang kekal kalau bukan Tuhan? Jadi pertanyaannya, siapakah Yesus menurut ayat ini? Jelaskan, ayat ini mengatakan bahwa Yesus itu yang mempunyai kuasa atas segala yang hidup dan yang memberikan hidup yang kekal. Jadi dia adalah Tuhan. Kita lanjut ya, tadi karena ayat 3 sudah kita bahas, lanjut ke ayat. Oke lah kalau Mas Didik mengasumsikan itu dengan memberi hidup yang kekal itu Tuhan. Tapi saya kan bisa juga berasumsi, beropini yang lain dalam posisi ayat tersebut. Bisa saja itu Yesus mengajarkan ajaran agama sesuai dengan kitab Taurat yang dia jalankan teruskan dari Nabi Musa. Dia menjelaskan bahwa konsep keselamatan yang hidup yang kekal itu adalah dengan mengikuti dia, mengikuti ajaran dia, sehingga nanti berguna ajaran itu untuk kehidupan di masa setelah orang itu wafat atau mati. Artinya keselamatan di alam yang di luar alam dunia. Itu maksudnya ayat tersebut. Saya juga bisa berpikir seperti itu karena melihat korelasinya ayat ini karena dia juga meneruskan ajaran Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa itu adalah Tuhannya adalah Tuhan yang bertauhid dengan Tuhan yang sama dengan ajaran Islam. Jadi Tuhan yang Maha Esa. Dan Nabi Musa tidak mengenal adanya Yesus, Tuhan Yesus pada masa itu. Nah, itu artinya Nabi Musa menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang Maha Esa, yang mana orang Yahudinya itu menyebut Elohim, YHWH, Adonai, dan sekarang Hashem. Nah, itu konsep ketuhanan yang Maha Esa yang mereka pegang. Karena pada masa itu belum ada Yesus.
Jadi untuk mengkorelasikan ayat ini agar sesuai dengan konsep Taurat, maka saya mengartikan yang lebih kuat bahwa konsep ini adalah konsep keselamatan, konsep suatu ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus untuk bangsa Israel. Itu yang perlu, kalau yang saya nilai dari rentetan ayat sebelum Yohanes 17 ayat 3 ini, Pak Mr. Didik ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kemudian yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Ingat baik-baik, catat baik-baik, garis bawahi. Sebelum dunia ini ada. Berarti Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah, karena dia adalah firman Allah. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1, dia sudah bersama-sama dengan Allah sebelum dunia ini ada. Siapa yang ada sebelum dunia ini ada? Yaitu Allah, firman-Nya, dan Roh-Nya. Ketiganya adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Kemudian ayat ini dijelaskan lagi di dalam ayat yang ke-21 dan 22. Di sana dikatakan bahwa Bapa dan Yesus adalah satu. Ingat itu ya. Jadi pernyataan Anda tadi dua master tadi ya, Anda keliru. Justru ayat ini menunjukkan tentang ketuhanan Yesus. Dan kemudian tadi juga mengatakan bahwa Anda harus jadi Islam supaya selamat, karena orang-orang Islamlah yang melakukan perintah Yesus, seperti Yesus bersyahadat gitu kan. Apakah yang dimaksud Yesus bersyahadat itu Yesus mengucapkan Shema Israel? Ya kalau itu saya juga percaya kalau Allah itu esa gitu loh ya. Jadi kesalahan konsep tentang Tritunggal itu memang parah, salah kaprah dari orang-orang sebelah ini ya. Jadi saya sudah berulang-ulang kali menjelaskannya, siapa Bapa, Firman, dan Roh-Nya, bahwa ketiganya adalah satu. Kemudian Yesus juga berpuasa, tapi puasanya Yesus berbeda. Kan kalau kalian puasa ada bulan-bulan tertentu gitu ya. Yesus enggak. Yesus mengajarkan puasa, kalau kamu mau puasa ya kapan saja, tapi syaratnya jangan muram mukamu, itu saja. Jangan sampai kelihatan kalau kamu berpuasa. Kalau berpuasa itu nggak usah diumum-umumkan, nggak usah melarang orang berjualan, biarkan aja orang berjualan, kan gitu ya. Kemudian Yesus juga bertobat, saya juga bertobat, orang-orang Kristen juga bertobat, gitu lah. Setiap orang yang percaya kepada Yesus berarti dia sudah meninggalkan hidupnya yang lama dan hidup baru di dalam Yesus, artinya dia bertobat. Kemudian Yesus juga sholat atau berdoa. Ya, saya juga berdoa, semua orang Kristen ya berdoa. Tapi sholatnya Yesus atau berdoanya Yesus itu bukan diatur waktu dan tempat, tidak harus begini menghadap kemana, tidak. Tapi Yesus memerintahkan murid-muridnya, kita orang percaya, untuk berdoa itu masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela, dan berdoalah hanya kepada Tuhan. Jangan berisik, jangan tetanggamu sampai dengar, karena berdoa hanya kepada Tuhan saja. Kemudian Yesus juga memerintahkan puasa. Tadi sudah ya puasa ya. Apa selanjutnya? Oh, berbuat baik. Ya, kita semua berbuat baik. Hanya bedanya kalau mungkin yang di luar sana berbuat baik untuk mencari pahala, kita enggak. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah terlebih dulu berbuat baik kepada kita. Nah, jadi Oke. Di sini saya akan garis bawahi dulu bahwa orang Islam itu, Mas Didik ya, mereka berbuat baik bukan untuk cari pahala. Bukan, salah kalau Anda mengatakan itu. Mereka berbuat kebaikan, beramal kebaikan, mereka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya hanya meluruskan argumen Mas Didik. Coba argumen Mas Didik ya, kita dengarkan dulu. Baik itu adalah dampak dari perbuatan baik yang sudah Tuhan berikan kepada orang percaya atau kita orang Kristen dan Katolik ini. Oke. Nah, saya sini mau menggarisbawahi dulu bahwa orang yang berbuat baik, orang Islam itu
berbuat kebaikan, berbuat amal ibadah kebaikan, mereka mencari ridho, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari pahala. Nah, ini kesalahan dari versi Anda ya, Mas Didik ya, menilai ajaran Islam. Orang Islam itu beramal ibadah, beramal kebajikan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu Anda garis bawahi. Jadi apa gunanya pahala? Pahala itu adalah salah satu buah bentuk dari amal kebaikan dari orang-orang yang melakukan itu. Nah, pahala gunanya untuk apa? Pahalanya gunanya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala itu. Siapa yang banyak beramal ibadah, maka pahalanya banyak, dan itu gunanya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi Anda salah paham ya. Jadi orang itu beramal ibadah bukan mencari pahala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya garis bawahi dulu argumen Mas Didik ini ya. Oke, lanjut dulu. Kemudian Yesus hanya menyembah kepada Allah Yahweh. Saya juga percaya kepada Allah Yahweh. Jadi, di mana masalahnya? Kalau Anda mengatakan bahwa percaya Yesus harus Islam dan menuruti perintah-perintah Yesus yang dilakukan oleh Yesus tadi, kenapa Anda melewatkan satu hal yang Yesus lakukan? Oke, nah ini saya garis bawahi kembali. Mas Didik Yuli juga percaya kepada Allah Yahweh. Sedangkan Allah Yahweh di dalam agama Yahudi, agama orang-orang setelah kitab Taurat itu beda. Allahnya itu beda, konsep Tuhannya itu berbeda, yaitu mereka monoteis, mereka Tuhan yang Maha Esa. Nah, sementara Mas Didik juga percaya Allah Yahweh. Kemudian di satu sisi juga percaya kepada Allah Tuhan Yesus Kristus. Berarti ada dua Tuhan yang Anda percaya, Mas Didik. Karena dua Tuhan ini beda konsepnya. Bagaimana Anda ini meluruskan dalam pandangan Anda ini gitu loh. Bagaimana Anda mengatakan ini? Karena orang bangsa Yahudi tidak mengenal Allah Yahweh itu, mereka mengenal Allah YHWH. Yang sekarang Hasim, bangsa Yahudi sekarang mereka agar ajaran Tuhannya itu monoteis. Mereka Tuhan yang Maha Esa, tidak mengenal Trinitas. Allah tidak berbentuk manusia, Allah tidak berbentuk firman yang seperti Anda sampaikan. Pemahaman mereka, Allah itu dalam pemahaman Hasim dalam bangsa Yahudi, Hasim itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diumpamakan, diserupakan dengan bentuk manusia. Bagaimana Anda ini sifatnya, Mas Didik ya? Di satu sisi Anda percaya Allah Yahweh itu yang dipercaya oleh bangsa Yahudi. Di sisi lain Anda percaya dengan Yesus, Tuhan Yesus Kristus yang Trinitas. Dua konsep yang berbeda Anda terapkan dalam argumen ini. Saya tidak ngerti Anda sebenarnya berpihaknya mana ini. Oke, saya lanjut. Dibaptis. Kenapa nggak dibaptis kan? Nah, kalau seharusnya Anda percaya kepada Yesus dan mencintai Yesus dan meladani Yesus, seharusnya juga dibaptis kan? Jadi sampai di sini jelas ya bahwa percaya Yesus tidak harus mualaf, karena Yesus memang tidak mengajarkan kita untuk menjadi mualaf. Tapi percaya Yesus harus melakukan perintahnya, yaitu percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan semua yang Dia firmankan di dalam kitab suci. Jadi sampai di sini saya menghimbau kepada saudara-saudaraku, jangan mualaf ya, karena Yesus tidak menyuruh kita untuk mualaf. Demikian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Nah, di sini saya hanya menggarisbawahi ya. Firman kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa yaitu Taurat itu adalah cikal bakal dari jalur yang diteruskan oleh Yesus Kristus ini. Makanya dari sebelum Yesus Kristus itu wafat dengan atau mati dengan ke-12 muridnya, dia mengajar. Yesus Kristus mengajarkan. Yang diajarkan apa? Yang diajarkan adalah kitab Taurat. Karena sudah disampaikan dalam Matius 17:19 itu bahwa Yesus itu tidak menghilangkan ajaran kitab Taurat, tetapi menggenapinya.
Nah, tentunya bagaimana? Tentunya setelah Yesus itu masih hidup, sebelum Yesus itu disalib, dia mengajarkan Taurat dan kitab Injil. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, yang jadi renungan, apakah Yesus itu tidak menjalankan lagi kitab Taurat pada saat dia masih hidup? Nah, itu. Apakah dia menjalankan kitab Perjanjian Baru dengan menjalankan surat-surat Paulus pada saat Yesus yang mengajari dengan ke-12 murid itu masih hidup? Silakan Mas Didik jawab ini. Apakah surat Paulus diajarkan oleh Yesus pada saat mengajar dengan 12 muridnya pada saat Yesus masih hidup? Apakah surat Paulus di dalam Perjanjian Baru ini diajarkan oleh Yesus Kristus itu sendiri gitu loh. Nah, itu. Nah, kalau memang tidak diajarkan, adakah kenubuatan atau dalil yang menyatakan bahwa pembatalan ajaran Taurat itu dari kitab Taurat itu sendiri yang disuruh Paulus untuk membatalkannya dengan Yesus mati di kayu salib itu membatalkan kitab Taurat? Adakah itu dalilnya di dalam? Tentunya di dalam Taurat dong. Kalau ke jalur ke bawah itu kan sepihak namanya. Tentunya di jalur Taurat ada enggak yang menyuruh membatalkan kitab Taurat? Yang ketiga, Mas Didik harus bisa menjawab. Kitab Taurat itu apa kaitannya kok dibatalkan oleh Paulus, sedangkan Paulus kan ajaran Kristen. Sedangkan kitab Taurat itu untuk bangsa Yahudi, Israel. Di mana korelasinya? Tolong dijelaskan oleh Mas Didik kalau memang Mas Didik mampu ini sebagai wacana wawasan pembahasan agama ini. Semoga ini bermanfaat untuk saudara-saudara kita, teman-teman sekalian, bahwa ini sebagai membuka cakrawala keilmuan kita dalam lintas agama, dalam perbandingan agama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.